Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Stefanus Hadi Pratama. Oke, saya di sini akan memperjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen modal kerja. Oke, yang pertama, pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja adalah jumlah kekayaan atas aktivitas lancar seperti kas atau uang tunai di peti kas atau di bank, piutang usaha di persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi, ditambah kewajiban atau prinsip lancar seperti hutang usaha dan pinjaman jangka pendek. Dengan demikian, maka manajemen modal kerja merupakan semua kegiatan dalam rangka pengelolaan aktivitas lancar dan pasifal lancar. Yang dimaksud ini yang menjelaskan bahwa modal kerja itu merupakan jumlah harta lancar yang merupakan kegiatan dari investasi yang bersirkulus dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam jumlah kegiatan bisnis. Itu pengertian dalam pengertian modal kerja. Next. Oke, dalam konsep modal kerja itu ada 3. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Itu merupakan konsep yang menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktivitas lancar seperti kas, surat berharga, piutang tersedia, atau keseluruhan daripada jumlah aktivitas lancar. Oke, yang kedua yaitu konsep kualitatif. Itu merupakan konsep kerja, merupakan selisih antara aktivitas lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktivitas lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menggunakan likuiditas. Oke, yang ketiga yaitu konsep fungsional. Itu merupakan konsep inematik, beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Oke, lanjut. Yang ketiga ini ya, jenis modal kerja itu ada beberapa. Oke, jenis modal kerja menurut B.B. Tollier dan Bambang Rianto pada tahun 1995. Yang pertama itu modal kerja permanen atau permanent working capital. Itu ada dibagi menjadi 2 jenis, yaitu modal kerja primer working capital. Modal kerja primer itu merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usaha atau modal kerja secara terus menerus. Oke, yang kedua itu modal kerja normal. Modal kerja normal itu merupakan kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi normal. Oke, yang kedua itu modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlah perubahan sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari ada 3 macam, yaitu yang pertama modal kerja musiman, yaitu seasonal working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah tersebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua itu modal kerja siklus capital working capital, yang itu merupakan kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga yaitu modal kerja darurat. Darurat ini itu merupakan jumlah perubahan karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Ini misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Oke, kita lanjut. Faktor yang mengaruhi modal kerja. Yang pertama itu kebijakan modal kerja. Itu merupakan kebijakan modal kerja yang dihubungkan dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga. Nah, ini dihubungkan dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat hubungan, maka panjang umur pinjaman makin
tinggi tingkat bunganya. Pinjaman ini jangka panjang akan untuk modal kerja, pihak yang menjamin harus membayar bunga yang lebih besar daripada pinjaman jangka pendek. Itu dalam perusahaan yang melakukan kebijakan modal ini lebih banyak gagalnya karena struktur harta lancar ini itu ada yang sulit dicairkan menjadi uang tunai yang persediaannya khusus persediaan barang setengahnya jadi atau persediaan yang barang dalam proses. Perusahaan pada umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja, yaitu yang pertama itu kebijakan yang agresif, yaitu modal kerja dipenuhi dengan utang jangka pendek. Yang kedua kebijakan yang moderat, yaitu modal kerja dipenuhi 50% dengan utang jangka pendek dan 50% dipenuhi dengan utang jangka panjang. Yang C itu kebijakan yang konservatif, yaitu seluruh modal kerja dipenuhi dengan utang jangka panjang. Oke, kita lanjut. Oke, sekian dari video saya. Jika ada tutur kata saya salah dan tidak kurangnya video ini mohon dimaafkan. Semoga dalam video ini dapat menambah wawasan kita semua. Oke, terima kasih. Salam sukses.